Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakin Afrianto, NIM 17043110012. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia. Tak luputnya saya ucapkan hatur terima kasih kepada Bapak Ulun sebagai dosen pembimbing saya dan kepada Bapak Tony selaku dosen, selaku pembimbing KP saya, dan kemudian kepada Bapak Hanifuddin atau Pak Pompom yang telah meluangkan waktunya untuk mengecek hasil presentasi yang telah saya lakukan. Langsung saja, judul lab yang saya ingin presentasikan adalah rancang bangun alat ukur parameter material permukaan atau temperatur, pressure, air quality, humidity, wind speed, dan altitude yang berbasis Internet of Things di 8 Pasuruan. Yang pertama, rumusan masalah. Pertama, bagaimana seorang merancang sebuah sistem alat ukur parameter material atau permukaan sederhana yang nanti akan dibandingkan dengan alat ukur yang ada di depan seperti AWS atau alat-alat sebagainya. Nantinya akan dibandingkan baik secara hasil percobaannya atau hasil dari grafik yang nantinya kita akan lihat. Tentunya akan sedikit berbeda karena yang di sana sudah dilakukan kalibrasi tingkat nasional, sedangkan alat yang kami buat ini adalah alat dengan komponen pasaran yang beredar di dunia elektro. Yang kedua, bagaimana uji coba komunikasi alat ukur parameter material menggunakan Internet of Things. Semakin maraknya Internet of Things di era sekarang, menarik kami untuk melakukan percobaan pada sistem IoT. Yang ketiga, bagaimana cara mengolah data dari hasil alat yang telah kami buat, baik secara grafik ataupun hanya berupa angka. Tujuan dari kami merancang alat tersebut, yang pertama adalah dapat merancang sebuah sistem alat ukur parameter permukaan yang tentunya sesederhana mungkin untuk meminimalisir dana yang dimiliki kami yang tentunya sangat terbatas. Yang kedua, dapat membuat komunikasi data menggunakan Internet of Things yang saat ini semakin marak untuk dikembangkan dan semakin menarik untuk dipelajari khususnya di dunia elektro. Yang ketiga, dapat mengolah data dari hasil alat yang telah dibuat. Nah, setelah kami melakukan literasi, diskusi dengan Pak Tony dan teman-teman, sekaligus mencari literasi baik di perpustakaan atau via internet, kami memulai sebuah rancangan kegiatan seperti ini. Kami memulai sebuah identifikasi masalah, artinya kami memunculkan masalah terlebih dahulu, kemudian melakukan sebuah penelitian yaitu studi literatur untuk memecahkan masalah yang telah kami ingin teliti. Baik studi literatur ini kami cari baik secara buku di perpustakaan dengan memanfaatkan perpustakaan 8 Pasuruan atau mencari di internet atau konsultasi kepada dosen, teman-teman, dan para senior. Kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan seperti alat-alat untuk menyolder, alat-alat untuk mengupload sebuah program kepada Arduino. Ketiga, kemudian pembuatan alat. Yang pembuatan ini dimulai dengan perakitan, membuat program, kemudian kita mensimulasikan alat tersebut, kemudian kita mencoba dan menilai kesesuaian karakteristik alat yang diterapkan. Apabila tidak ada kesesuaian dari target yang telah kami cantumkan di slide sebelumnya, maka kami mengubah sistemnya. Apabila hasilnya memuaskan, maka kami akan menganalisis pembahasan, kemudian kesimpulan, kemudian selesai. Lanjut kepada desain alat.
Desain alat yang kami gunakan yaitu software Autodesk Invertor, yang dimana terdiri dari AWS, 3 sensor, dan yang di sebelah sampingnya ini juga terdapat sensor. Kemudian 2 panel surya. Yang AWS ini berfungsi sebagai arah mata angin dan kecepatan angin. Sebagai panel surya ini juga berfungsi sebagai penunjang power supply-nya. Ini berupa desain desain alatnya, dan ini hasil alat yang telah dirakit oleh kami. Lanjut kepada Arduino Uno R3, yaitu Arduino R3 adalah sebuah pengembangan development board microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P yang disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller, yang dimana Arduino Uno ini memiliki sebuah ground yang berada di sebelah gambar yang kanan, sedangkan VCC-nya berada di sebelah kiri. Dan ini berupa microcontrollernya, yaitu IC-nya. Dan ini sebagai alat USB atau penguploadan program yang nantinya program tersebut diupload oleh software Arduino. Dan Arduino ini juga memiliki pin out, ada penambahan pin SDA dan SCL yang dekat dengan pin RFP, dan 2 pin baru lainnya ditempatkan dengan pin reset atau IRFA yang memungkinkan set untuk beradaptasi dengan tegangan yang disediakan dari papan tersebut. Kita lanjut pada ESP8266. ESP ini adalah sebuah modul WiFi yang berguna yang sudah bersifat SOC atau sistem on chip, sehingga kita bisa melakukan programming langsung ke ESP8266 tanpa menggunakan microcontroller tambahan. Kelebihan lainnya, ESP8266 ini dapat menjalankan peran sebagai ADOC access point maupun kalian sekaligus. Dan ini sebuah beberapa datasheetnya yang terdiri dari antena, yang kemudian di sini ada LED power, LED COM, GPIO 3, GPIO 0, VCC, reset, CIP, enable, GPIO 1, GPIO 2, dan ground. Yang dimana ini berupa cara kerjanya yang dimana ESP ini disambungkan pada Arduino, kemudian nanti data yang dibaca oleh nantinya yang akan dihubungkan kepada ThinkSpeak. Dan perlu diketahui modul WiFi yang akhir-akhir ini semakin digemari para hardware developers. Selain karena harganya yang sangat terjangkau, modul WiFi ini berfungsi sebagai pengecekan data secara jarak jauh atau tidak dibatasi oleh tempat. Asalkan ada koneksi internet yang bagus, pengecekan data yang dihasilkan bisa di mana saja. Kemudian komponen selanjutnya BMP280. BMP280 ini adalah sebuah sensor buatan Bosch. Ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Sebagai sensor tekanan biometrik, sensor temperatur modul BMP280 ini merupakan generasi penerus dari BMP085, BMP180, dan BMP183. Pendeteksi cuaca ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan akurasi yang cukup tinggi. Akurasi absolut terbesar 1 HPA dan temperaturnya 1 derajat Celcius. Dengan modul ini, pengguna juga bisa menggunakan sebagai altimeter dengan akurasi toleransi sekitar 1 meter. Ini berupa data sheet-nya dari GY BMP 280. Dan BMP 28020 ini juga lebih kecil, lebih hemat energi dan konsumsi energi sangat rendah, kurang dari 3 VA. BMP 280 juga ini juga menonjol karena kinerjanya sangat baik dan sangat konsisten. Yang selanjutnya adalah MQ135, adalah sebuah sensor gas. MQ135 ini digunakan untuk mengukur kualitas udara atau polusi udara menggunakan rangkaian microcontroller. Sensor MQ135